Hello teman-teman, dengan dia di sini. Selamat datang di channel YouTube aku, Ditari Happy. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana mengatasi radang tenggorokan tanpa menggunakan obat. Radang tenggorokan erat kaitannya dengan pembengkakan tonsil atau amandel. Perlu kalian ketahui bahwa tonsil yang ada di dalam tenggorokan itu jumlahnya ada 2 pasang. Satu pasang tonsil bisa kalian lihat ketika berkaca di depan cermin dengan cara membuka mulut dan menjulurkan lidah. Di pangkal tenggorokan akan terlihat tonjolan tonsil di sisi kanan dan sisi kiri dari tenggorokan. Sedangkan satu pasang tonsil yang lainnya terletak di pangkal lidah. Tonsil ini mempunyai fungsi untuk menyaring virus, kuman, maupun bakteri yang melewati tenggorokan. Pada masa kanak-kanak, ukuran tonsil lebih besar dibandingkan dengan ukuran tonsil pada orang dewasa. Itu dikarenakan sewaktu masa kanak-kanak antibodi yang terbentuk di dalam tubuh anak-anak belum sebanyak dan beragam seperti antibodi pada orang dewasa, sehingga ukurannya lebih besar untuk bisa menyimpan sel darah putih yang sangat dibutuhkan anak-anak dalam menghadapi serangan virus, kuman, maupun bakteri. Ketika anak-anak mendapatkan serangan virus, kuman, maupun bakteri, tonsilnya akan membengkak karena banyaknya cairan lendir dan sel darah putih yang dikirim ke tonsil yang ada di tenggorokannya. Karena banyaknya lendir dan pembengkakan tonsil di kerongkongan anak-anak, maka kerongkongan anak-anak menjadi sempit yang akan membuatnya kesulitan bernafas dan menelan. Sebenarnya orang dewasa pun mengalami hal yang sama, akan tetapi karena ukuran tonsilnya yang tidak terlalu besar, ketika terjadi pembengkakan tidak begitu mengganggu jalannya pernafasan. Ketika terjadi peradangan, kerongkongan akan berwarna merah meradang atau berwarna putih dan suhu tubuh akan menjadi naik. Ketika suhu tubuh naik, itu bukanlah suatu penyakit, akan tetapi suatu tanda adanya virus, kuman, maupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh, sehingga secara otomatis tanpa kita perintah tubuh akan menaikkan suhunya untuk membunuh virus, kuman, maupun bakteri tersebut. Dan tonsil akan mengeluarkan lendir yang disertai sel darah putih untuk mengikat virus, kuman, maupun bakteri tersebut. Dan disitulah terjadi pertempuran sengit antara sel darah putih melawan virus, kuman, maupun bakteri. Di dalam pertempuran itu akan terjadi banyak kematian dari sel darah putih, virus, maupun bakteri. Sel-sel yang mati itu akan terkumpul di dalam lendir yang membuat lendir yang semula berwarna bening menjadi berwarna keruh, putih, kuning, atau kehijauan, tergantung dari tingkat keparahannya, yang pada akhirnya keluar menjadi dahak. Selama 1-3 hari, tubuh masih mempelajari karakter virus, kuman, maupun bakteri tersebut untuk menciptakan antibodi yang tepat untuk menghancurkan virus, kuman, maupun bakteri tersebut. Di dalam pertempuran itu, tubuh membutuhkan banyak sekali energi untuk membentuk antibodi dan membuat sistem organ tetap bekerja. Jadi, walaupun kalian kehilangan nafsu makan, tetap paksakan diri untuk makan makanan yang seimbang takaran karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin yang terkandung di dalam makanan tersebut. Tubuh sangat membutuhkan protein jenis tertentu untuk memproduksi antibodi. Setelah karakter dari virus, kuman, maupun bakteri itu dikenali dan diketahui kelemahannya, barulah antibodi dibentuk di dalam organ limpa.
Setelah antibodi terbentuk, pertarungan di dalam tubuh dilanjutkan oleh antibodi. Dan jika pertarungan sengit ini dimenangkan oleh antibodi, maka jenis antibodi ini akan disimpan di dalam memori yang tersimpan di organ limpa untuk diproduksi kembali ketika ada serangan dari virus, kuman, maupun bakteri yang sama jenisnya. Setelah tahu gambaran umumnya, kita lanjut ke pembahasan bagaimana cara mengatasi peradangan ini tanpa menggunakan obat. Untuk mengatasinya, di sini saya menggunakan 3 tahapan, yaitu yang pertama, sistem ketukan menggunakan ujung jari tangan yang mempunyai fungsi untuk membuka titik akupuntur dan jalur meridian di tenggorokan. Di dalam tubuh ada banyak sekali titik akupuntur yang menghubungkan energi di dalam tubuh kita dengan energi alam semesta. Jika titik akupuntur ini tersumbat, maka akan membuat penumpukan energi kotor pada titik akupuntur yang tersumbat. Dan jika tidak segera diatasi, maka penyumbatan energi itu lama-kelamaan akan berubah menjadi penyakit fisik. Yang kedua, pemijatan yang fungsinya untuk melenturkan kembali jaringan tubuh yang berada di tenggorokan. Pelenturan ini sangat diperlukan karena ketika jaringan yang ada di tenggorokan kaku, maka akan menghambat pergerakan antibodi untuk melakukan perlindungan dari serangan virus, kuman, maupun bakteri. Yang ketiga, penyaluran energi penyembuhan dari dalam diri yang terbentuk dari rasa kasih sayang diri kita sendiri yang terhubung dengan rasa kasih sayang Tuhan Pencipta alam semesta yang terkoneksi melalui terbukanya titik akupuntur dan jalur meridian di dalam tubuh kita yang sudah terbuka penyumbatannya. Selanjutnya adalah mempraktekkan cara penyembuhan radang tenggorokan. Yang pertama, berdoalah terlebih dahulu kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, memohon agar Tuhan membantu proses penyembuhan penyakit yang sedang kalian alami. Kedua, gosoklah kedua belah telapak tangan kalian sampai terasa hangat. Kemudian tempelkan kedua belah telapak tangan kalian ke tenggorokan sampai rasa hangatnya menghilang. 3. Gosok kembali kedua belah telapak tangan kalian sampai hangat. Kemudian gunakanlah ujung jari-jari tangan kalian untuk melakukan gerakan ketukan yang diawali dari arteri dan vena yang terdekat dengan jantung. Jika kalian sedang melakukan gerakan ketukan ini ada rasa sensasi sakit di bagian tertentu, berarti di situ ada penyumbatan titik akupuntur dan jalur meridian. Lakukan terus ketukan itu sampai sensasi rasa sakit itu menghilang. Lakukan ketukan ini merata di seluruh leher bagian depan. 4. Lakukan pemijatan menggunakan salah satu jari atau kelima jari untuk melenturkan jaringan arteri, vena, dan otot yang ada di leher sampai benar-benar terasa lentur. Bagi yang baru belajar memijat, bisa berlatih menggunakan buah-buahan. Pencetlah buah-buahan itu dengan lembut tapi bertenaga yang bisa melunakkan buah itu tapi kulitnya tetap utuh. 5. Gosok kembali kedua belah telapak tangan kalian sampai hangat, kemudian tempelkan ke tenggorokan kalian sampai rasa hangatnya menghilang. Ulangi sampai 3 kali. Menggosok kedua belah telapak tangan kalian ini mempunyai fungsi untuk mengeluarkan energi penyembuhan, karena di tengah-tengah telapak tangan kalian itu adalah salah satu cakra tubuh untuk menyalurkan energi dari dalam tubuh untuk proses penyembuhan. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.